Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanda Arifviano, asal kampus dari Madura, Indonesia. Saya akan membahas tentang klasifikasi penyakit diabetes. Eh, di koringan berikut kita harus mengimpor, tapi sebagai itu saat menjadi NP harus diimporkan gas di PD sebagai import. Oke, nah setelah kita membuatnya, kita akan mengambil data dari diabetes CSP. Kita akan menampilkan tabel seperti yang kalian lihat. Nah, setelah sudah tampil, maka kita akan mengakses atribut itu dengan df shape. Setelah itu kita mengambil inputan lagi dari diabetes TV. Ini kode-kode untuk mengambil atribut-atribut dari diabetes CMV-nya. Kode DF shape, DF kolom, DF type, DF file, DF O, DS, DF description. Terus ada DF small. Nah, untuk mengganti nilai 0 dari glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, dan DMI dengan kan, maka kita akan mengopik dengan variabel kopi dan kurung dalam sebelum benar. DF kopi glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, PED sama dengan DFV, tekan kopi, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, BMI. Maka DF kopi titik nol dikali jumlah, maka codingan lengkapnya seperti yang kalian bisa lihat. Itu sebagai NP, pada BPD dari nomor saya port split dan lain-lainnya. Maka kita akan evaluasi nih pada saat pada set pengujian. Maka akan kita bisa melihat nih angka-angkanya sebagai di bawahnya kalian. Nah, ini pengujian dari database FI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zita Margareta. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program Advance AI di Infinity Learning. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok saya, yaitu yang akan menjelaskan mengenai regresi diabetes.
Nah, apa sih fungsinya regresi diabetes ini? Fungsinya yaitu untuk memprediksi pada umur berapakah seseorang tersebut rentan terkena penyakit diabetes. Nah, data yang saya gunakan ini berasal dari Institut Nasional Diabetes dan Pencernaan dan Ginjal Penyakit. Oke, langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Yang pertama, tentu saja kita harus memasukkan modul-modul, mengimport modul-modul yang diperlukan dalam pemrograman ini. Lalu yang kedua yaitu kita harus mengupload dataset yang akan digunakan di dalam regresi diabetes ini. Nah, ini merupakan dataset yang saya gunakan yang sudah saya ambil dari Kaggle, dari sumbernya langsung, lalu saya simpan ke penyimpanan laptop saya dan saya upload di pemrogramannya langsung dengan variabel dataset. Ini dia pemrogramannya, ada pregnancy, glukos, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu data loading. Nah, di pemrograman ini bisa kita lihat sendiri, yaitu merupakan contoh kode yang menggunakan fungsi head. Fungsi head pada objek data frame atau dataset tadi. Nah, kode ini bertujuan untuk menampilkan 5 data pertama dari si dataset tadi. Ini dia bisa kita lihat sendiri. Dia mengeluarkan dari indeks 0 sampai indeks 4. Pemrograman yang selanjutnya yaitu dataset shape, yaitu untuk mendapatkan dimensi atau bentuk dari data frame tadi. Lanjut, kita ke dataset info. Dataset info ini bisa kita lihat sendiri menghasilkan output yang seperti ini, di mana ini menunjukkan bahwa data frame tersebut memiliki 768 baris atau entries yang dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 767. Nah, bisa kita lihat juga ada isi dari kolom non-full count dan di type-nya. Di mana kolom ini merupakan nama kolom dari si data frame, lalu non-null count, yang ini, non-null count, merupakan jumlah nilai non-null atau yang tidak kosong dalam kolom, lalu di type itu merupakan tipe dari nilai dalam kolom. Kita lanjut ke data cleaning. Ada dataset isnull.sum, yaitu dataset isnull ini fungsinya menghasilkan output yang menunjukkan jumlah nilai nul di setiap kolom data frame atau dataset tadi. Dalam output yang diberikan, dapat dilihat bahwa tidak ada nul, tidak ada nilai nul atau nilai yang kosong dalam datanya. Kita lanjut ke dataset duplicate. Dataset duplicate ini digunakan untuk menentukan baris-baris yang duplikat dalam data frame si dataset tadi. Nah, output yang diberikan itu kalau misal dia kalau misal menghasilkan series, kalau misal dia itu false, maka dia tidak memiliki duplikat di data frame. Begitu juga dengan kebalikannya, kalau dia menunjukkan nilai true, maka berarti baris tersebut memiliki duplikat di data frame tersebut. Nah, ini dia menghasilkan output false. Yang dimana tadi kita bisa lihat bahwa hasil dari dataset is0 itu 0, maka di sini otomatis akan dibuat false, yaitu kosong, yang artinya kosong. Nah, untuk dataset duplicate ini, .sum, itu digunakan untuk menghitung jumlah baris yang ada duplikatnya di dataset tadi. Kenapa dia menghasilkan 0? Karena memang tadi tidak ada data yang duplikat. Kita lanjut ke dataset describe. Dataset describe yang ada di pemrograman ini yaitu menghasilkan hasil dari pemanggilan metode describe. Output yang dihasilkan yaitu berasal dari pemanggilan metode describe ini, dari dataset yang kita masukkan tadi. Nah,
Di outputnya ini kita bisa lihat ada count, min, std, dan lain sebagainya. Di mana count merupakan jumlah dari data yang valid atau non-null untuk setiap kolom dalam si data frame. Sedangkan untuk min yaitu nilai dari rata-rata, STD merupakan standar deviasi di mana ukuran seberapa tersebarnya dari data rata-rata. Untuk min merupakan arti dari minimal atau minimum yang artinya nilai terkecil dari setiap kolom. Lalu untuk yang 25%, 50%, dan 75% ini merupakan nilai kuartil pertama, kuartil kedua atau median, dan kuartil ketiga. Lalu yang terakhir yaitu max adalah nilai paling besar atau tertinggi dalam data tersebut, dalam kolom tersebut. Kita masuk ke pemrograman selanjutnya yaitu fig AX sama dengan mtp.subplots. Pemrograman ini merupakan pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah heat map korelasi dan dataset diabetes. Nah, ini dia heat map yang dihasilkan dari pemrograman di atas. Di mana jika dia true maka akan menghasilkan square, sedang menghasilkan square, dan true juga akan menghasilkan anode. Ini dia data set yang tadi kita masukkan, kita upload ke dalam pemrograman. Kita masuk ke SNS heatmap, sns.heatmap. Nah, SNS.heatmap ini mengeluarkan korelasi, tabel korelasi heatmap dari dataset diabetes, di mana nilai 1 itu menunjukkan korelasi positif dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Berarti bisa kita lihat semakin dia mendekati nilai 1, maka korelasinya itu semakin tinggi. Di mana yang paling tinggi akan diletakkan di paling atas. Bisa kita lihat sendiri yaitu faktor glukosa ya. Kita lanjut ke fitur selection. Di sini ada pemrograman X dan Y, di mana pemrograman ini adalah penggunaan perintah dari suatu bahasa pemrograman Python yang kita gunakan di sini untuk melakukan pengambilan nilai dari suatu dataset. Dataset yang tadi kita pakai yaitu dalam bentuk CSV. Lalu menyimpannya dalam variabel X dan Y. Nah, ini dia. Lalu kita print nilai X dan nilai Y tersebut. Nah, inilah nilai yang dihasilkan. Kita lanjut ke splitting the dataset into training and test set. Nah, pemrograman ini itu merupakan contoh dari penggunaan fungsi train test split dari library Sklearn Model Selection. Ini dia library-nya. Nah, ini itu digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu training set dan test set. Kita lanjut ke pemrograman selanjutnya, yaitu Xtrain dan Xtest, di mana pemrograman ini digunakan untuk mengubah dimensi atau bentuk dari array, Xtrain dan si Xtest-nya, dengan menggunakan metode reshape. Ini dia reshape-nya. Dari library NumPy. Kita masuk ke modeling dan evaluation. Yang pertama yaitu fitting the simple linear regression model to the training dataset. Di mana pemrograman ini merupakan contoh penggunaan algoritma simple linear regression yang menggunakan library scalar linear model. Ini dia library-nya. Dalam bahasa pemrograman Python. Khususnya dengan menggunakan library sklearn.
Selanjutnya yaitu prediction of test and training set results, yaitu pemrograman yang menggunakan metode predik pada model regresi yang telah dilatih atau regresor untuk melakukan prediksi terhadap data training set dan data training test setnya. Lanjut kita masuk ke evaluation. Nah, pemrograman ini menghasilkan output mean absolute error atau disingkat MAE sebesar berikut, di mana MAE merupakan variabel yang menyimpan nilai mean absolute error antara y-test dan pred. MAE ini mengukur rata-rata dari nilai absolut dari selisih antara nilai sebenarnya dan nilai dari prediksi. Kita lanjut ke visualization, yaitu visualizing the test set results, di mana pemrograman ini merupakan contoh kode untuk melakukan visualisasi hasil dari test set pada sebuah scatter plot, serta menambahkan garis plot untuk hasil prediksi dari model yang telah dilatih sebelumnya. Nah, bisa kita lihat, ini merupakan outcome dari tes dataset tadi. Bisa kita lihat dari grafik, di mana disimpulkan bahwa semakin tua umur kita, maka semakin tinggi kemungkinan terjangkit penyakit diabetes. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa umur muda pun dapat juga terjangkit penyakit diabetes. Nah, kita bisa lihat, ini outcome dan ini range age-nya, range umurnya, di mana semakin kita tua, maka grafiknya ini akan semakin naik. Namun bukan berarti di saat kita muda kita juga bisa terlepas dari penyakit tersebut. Masih ada kemungkinan sekitar 0,2% untuk terkena penyakit diabetes di usia muda. Pemrograman selanjutnya yaitu depth segment HX. Pemrograman ini merupakan contoh dari fungsi segment age yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan rentang umur tertentu. Fungsi ini kemudian diterapkan pada kolom age dalam data frame data menggunakan metode apply dan fungsi lambda untuk membuat kolom baru yang berisi kelompok usia. Lanjut ke pemrograman selanjutnya. Nah, ini dia dari pemrograman tersebut, maka dihasilkan bar plot seperti ini, di mana kita bisa lihat bahwa ini merupakan percentage dari umur, ada middle adults, young adults, sama old adults. Middle adults dari umur 40 sampai 60, young adults dari umur 21 sampai 40, dan old adults dari umur 60 sampai 81. Kita masuk ke pemrograman selanjutnya, yaitu diabetes by glucose. Pemrograman ini tuh menggunakan library Pandas untuk membuat pivot table dari dataset dengan kolom-kolom yang diperlukan untuk menganalisis data terkait diabetes. Nah, ini dia output yang dihasilkan. Kita bisa lihat bahwa output ini menunjukkan umur, klasifikasi umur, dan klasifikasi dia diabetes atau tidak diabetes. Di mana untuk middle adults itu untuk not diabetesnya ada 76% dan diabetesnya 99%, sedangkan untuk old adults ada 23 dan 9 dan young adults ada 401 dan 160. Kita lanjut ke pemrograman selanjutnya. Pemrograman ini merupakan, bisa kita lihat sendiri, yaitu pemrograman untuk membuat visualisasi grafik bar untuk membuat visualisasi grafik bar.
di mana dia menunjukkan jika dia berwarna biru itu not diabetes dan jika dia berwarna orange itu diabetes. Nah, bisa kita lihat perbandingannya untuk middle adults, old adults, sama young adults, masing-masing perbandingan dari tidak diabetes dan diabetesnya. Nah, bisa kita lihat juga bahwa kemungkinan terbesar kelas yang akan terkena diabetes itu berasal dari young adults yang berumur 21 sampai 40 tahun. Nah, kita bisa lihat di pemrograman ini fungsinya yaitu memvisualisasikan hasilnya ke dalam bentuk bar plot. Nah, ini dia bar plot yang dihasilkan oleh pemrograman tersebut. Ini bar plotnya mungkin kurang spesifik gitu. Untuk bar plot yang lebih gampang untuk dilihat, bisa kita lihat di Kaggle-nya langsung. Ini dia bar plot asli yang dihasilkan, di mana dia menunjukkan data non-diabetes dan data diabetes. Sehingga menghasilkan data non-diabetesnya lebih tinggi dari data si diabetes tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai pemrograman regresi diabetes dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah memberikan saya waktu. Sebelum saya mulai menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fatul Arifin, saya kuliah di Universitas Teknologi Mataram. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Baik, langsung saja. Di sini kelompok kami mengambil tema yaitu prediksi penyakit diabetes. Baik, sebelum kita mulai memprediksi, kita import dulu semua bahan-bahannya atau library yang perlu kita siapkan. Seperti ada pandas, NumPy, dan lain sebagainya. Baik, coba kita import lebih dahulu. Oke, berhasil. Nah, di sini kita membuat variabel data diabetes, dan di dalam variabel diabetes ini kita mempunyai nilai atau value, yaitu dataset yang kita ambil di dalam websitenya Kaggle. Oke, coba kita run di sini. Oke, berhasil. Oke, di sini kita akan print terlebih dahulu. Kita akan melihat isi di dalam dataset tersebut. Oke, nah ini dia isinya. Ada age, ada gender, dan lain sebagainya. Nah, coba kita scroll lagi ke bawah. Oke, coba kita. Nah, di sini terlihat ada 520 baris dan ada 17 kolom. Dan di sini kelas-kelas di dalam atau value di dalam kolom kita beri nilai, yaitu bilangan biner, yaitu angka 0 dan angka 1 di sini. Oke, coba kita beri lagi. Oke. Nah, di sini penjelasannya, di sini kita akan mengubah nilai daripada gender ini menjadi bilangan biner. Kita bisa lihat di sini, yang awalnya bernilai string atau text, sekarang
kita ubah menjadi bilangan biner, yaitu angka 1 dan angka 0. Oke, di sini ada penjelasannya. Selanjutnya kita pisahkan data menjadi data set training dan data test, dan kita akan gunakan algoritma klasifikasi random forest. Nah, di sini di dalam prediksi ini kita akan menggunakan algoritma yang namanya klasifikasi random forest. Oke. Oke, coba kita run dulu yang ini. Nah, di sini ada kita import train test split, import standar scalar. Oke, coba kita run lagi. Di sini kita mempunyai variabel x, yang di dalam variabel x itu ada variabel data diabetes yang kita punya tadi di sini. Nah, ini dia. Kita bungkus jadinya kan. Oke, apa maksudnya dari titik 2 min 1 ini yang kita jelaskan. Oke, maksudnya di sini ya, kita menghapus kolom di dalam variabel diabetes, kolom yang paling akhir. Kolom yang paling akhir mana? Nah, ini dia. Kolom kelas itu kita hapus di sini. Itu bukan kita hapus, tapi kita akan singkirkan terlebih dahulu. Ya, kita akan singkirkan terlebih dahulu. Coba kita ubah dulu di sini. Oke, coba min 2. Coba min 2. Di sini kita bisa lihat kolom daripada obesity itu sudah hilang juga di sini. Oke, coba kita tampilkan lagi. Nah, di sini juga ada sebuah variabel y yang di dalamnya ada variabel diabetes. Nah, dan di sini kita akan tampilkan kolom atau isi kolom daripada kelas yang tadi itu, kolom kelas dari kolom kelas. Nah, ini kita akan tampilkan ini semua di sini tadi. Nah, di sini ada variabel scalar. Ada banyak array di sini. Nah, coba kita lihat langsung di hasil prediksinya di sini. Kita lihat di hasil prediksi. Kita akan lihat gender, label gender di sini. Nah, di sini ada penjelasannya di sini. Dari analisis awal kita memiliki dataset mayoritas perempuan, tetapi lebih banyak laki-laki yang didiagnosis dengan diabetes. Selain itu, histogram menunjukkan bahwa kita memiliki kelompok usia mayoritas 50 sampai 60 tahun. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.